Jadi alasan pertama adalah kenapa kita belajar public speaking? Karena public speaking menciptakan pesona atau kesan. Sekarang kita mau gunakan fasilitas di Zoom ini yaitu kolom chat ya. Nah, menurut teman-teman nih ya, karena kan topik kita hari ini adalah essential of public speaking ya, essential of public speaking. Nah, teman-teman, essential itu apa sih? Coba diketik di kolom chat. Saya pengen lihat teman-teman seberapa aktif dan fokus mengikuti kelas sore hari ini. Apa itu essential ya? Esensi itu apa, teman-teman? Yuk, silahkan ketik di kolom chat ya. Ya, supaya kita bisa lihat apakah teman-teman ini benar-benar mengikuti dengan sepenuh hati atau karena mau presensi ya. Oke, yuk silakan. Oh, sesuatu yang paling mendasar. Thank you. Ya, ini biar kita bisa interaktif ya. Lalu jawaban yang lain mana? Ayo, cepet dong kemampuan menulisnya. Ya, kan udah sering kirim chat by WA kan. Oke, hal-hal yang mendasar atau yang penting dalam suatu bidang. Thank you, Kak Arya. Tadi yang menuliskan pertama kali ada Kak Ignatius Teguh. Ya, lalu Kak Julius Minarto menuliskan esensi adalah fundamental dari suatu bidang. Bawa-bawanya memahami makna yang mendalam. Lalu sesuatu yang hakikat dari sesuatu. Ya, kemudian esensi ada yang bilang sifat dasar atau inti. Oke. Manuel menulis sesuatu yang mendasar. Kemudian Cardon inti dari suatu hal. Wes, luar biasa. Ini silahkan nanti dicek oleh tim admin ya. Mereka-mereka yang aktif nanti boleh dapat apresiasi ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Cukup, cukup ya. Baik, betul sekali bahwa esensi atau essential ini artinya adalah penting, mendasar, dan bisa diartikan utama gitu ya. Jadi semua jawaban ini betul ya. Keren, keren, keren. Terima kasih teman-teman ya. Biar kita nggak ngantuk ya, kita tetap semangat gitu ya. Wah, itu dia nulis serius banget Bu Febriani ya. Esensi artinya perlu sekali, mendasar dan hakiki. Langsung ya copy paste dari AI kayaknya ya. Pinter banget, nggak apa-apa. Ya, saya tetap apresiasi. Ya, Martin ketawanya lebar banget. Hahaha. Ya, ya. Sampai wajahnya hilang, timbul gitu ya Martin ya. Nggak apa-apa ya, karena emang kalau belajar itu harus enjoy, harus fun gitu ya Martin ya. Nggak bisa kalau belajar tuh serius tuh nggak bisa. Ya walaupun kita semua langsung copy dari AI, saya tetap menghargai. Artinya teman-teman effort ya, berusaha. Betul, Jernih? Jernih Sitompul? Iya. Oke, jadi kalau hari ini kita akan belajar sesuatu yang utama, yang penting, yang mendasar tentang public speaking. Nah, teman-teman, di awal saya perlu sampaikan materi saya ini diminta oleh tim disampaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya seperti naskah proklamasi diketik ya. Jadi saya akan berusaha sekuat tenaga dan secepat mungkin dan seserius mungkin ya untuk menyampaikan materi ini sehingga dalam waktu yang singkat teman-teman mendapatkan esensi gitu. Oke, baik, kalau begitu saya bisa dibantu oleh tim untuk membuka PPT atau PDF ya. Nah, oke, teman-teman. Pada sore hari ini kalau kita belajar tentang hal yang mendasar, yang utama, yang penting tentang public speaking, kita harus tahu dulu ya mengenai batasan topik kita pada sore hari ini. Ya, tentu Kak Magda nggak pengen kita memperlebar topik gitu ya, tetapi saya ingin bagaimana esensi yang inti itu menjadi sangat sederhana, sangat mudah dipahami, dan tentu sangat mudah dipraktikan. Setuju ya? Yang setuju boleh kasih reaction love, teman-teman ya. Setuju Kak Magda? Kalau bisa kita efektif dan efisien gitu ya. Efektif efisien itu apa teman-teman? Ini sambil nunggu tim sensasi membuka materi saya ya. Efektif itu artinya adalah tepat gaya teman-teman ya. Jadi jangan jangan dianggap sama loh efektif dan efisien ya. Efektif itu artinya tepat gaya. Kalau sebuah meja yang besar bisa diangkut oleh 4 orang, maka kita nggak perlu libatkan 10 orang. Kalau 4 orang bisa tuh artinya efektif. Kalau ada satu meja bisa diangkut 4 orang tapi diangkut 10 orang itu nggak efektif. Itu artinya tepat gaya gitu ya. Lalu efisien gitu ya teman-teman. Efisien itu artinya apa? Efisien itu artinya tepat guna teman-teman ya. Gunting rambut dipakai untuk gunting rambut, walaupun bisa gunting rumput, tapi selesainya lebih lama ya. Gunting kuku bisa dipakai buat gunting rambut, tapi selesainya juga lebih lama. Jadi
Efektif itu artinya tepat tepat guna gitu ya. Kalau efisien tadi, sorry kembali, efektif artinya tepat daya, efisien artinya tepat guna. Jadi kita mau gunakan waktu ini dengan efektif dan efisien. Yang setuju boleh kasih reaction jempol. Iya, oke. Nah, arti esensial adalah utama. Jadi hari ini teman-teman, boleh next slide. Saya akan membagikan batasan kita yang akan kita pelajari, ya. Nah, ini di skip aja. Ini milestone saya. Tadi udah diceritain sama Kak Azaria. Oke, saya membatasi dalam 4 poin saja, teman-teman ya. Biasanya kan 3 atau 5, tapi saya ambil tengah-tengah gitu ya. Ada enggak 3, enggak 4, enggak 5, tapi saya ambil 4 gitu ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi atau pengertian public speaking. Ini harus kita tahu betul supaya kita tidak asal bicara. Kita tidak hanya ngomong gini loh teman-teman. Alah, cuman ngomong doang, katanya gitu. Ya, cuman ngomong doang. Tapi kalau ngomong doang, teman-teman, kalian nggak persiapan, kalian nggak well prepare, kalian nggak memberikan dengan baik, orang juga pasti nggak akan nyaman. Ya, betul atau benar, teman-teman? Ya, dua-duanya ya. Lalu hal yang kedua adalah the power of why. Kenapa gitu ya? Kenapa public speaking itu penting? Nah, kebanyakan dari teman-teman saya yakin udah seorang praktisi ya sebagai public speaker, tetapi kita mau kembalikan lagi ke esensinya. Kenapa sih public speaking itu penting? Lalu yang ketiga adalah public speaking itu ternyata berkaitan dengan karakter dan keterampilan. Coba ucapkan bersama-sama dari tempat masing-masing. Karakter dan keterampilan. Saya pengen lihat. Keterampilan. Keterampilan. Karakter dan Karakter dan Keterampilan. Ya, terima kasih ya. Wah, serius banget nih teman-teman ya. Karakter dan keterampilan atau 2K. Dan yang terakhir ya, di sesi ini saya juga ingin berbagi tentang pendekatan, sebuah metode pendekatan sebagai seorang public speaker yang disebut pendekatan pakar. Ya, pendekatan pakar. Nah, apa itu pendekatan pakar nanti kita pelajari bersama ya. Oke, kita sudah siap untuk terbang bersama. Yang sudah siap boleh kasih reaction love teman-teman, mumpung ini bulan kasih sayang ya. Oke, saya akan sering-sering minta kepada teman-teman untuk kasih reaction love ya. Jadi siapkan telunjuk kalian. Saya akan memantau juga di layar saya seberapa yang sepenuh hati, sepenuh waktu gitu ya, sepenuh jiwa mengikuti kelas ini walaupun hanya beberapa menit saja. Oke, mari kita terbang bersama ke poin yang pertama, yaitu definisi dan pengertian mengenai public speaking. Ya, oke teman-teman, ini saya rangkum dari berbagai sumber, ya, berdasarkan teori sekaligus juga berdasarkan pengalaman saya yang 16 tahun di dunia radio, 8 tahun di dunia televisi. Nah, public speaking merupakan seni berbicara di depan atau di hadapan banyak orang. Hari ini saya, Magda, di kota Yogyakarta, saya sedang berhadapan dengan laptop. Tidak ada manusia yang banyak di depan saya, gitu ya. Tetapi dalam wujud maya, saya sedang berbicara dengan Lambertus, Emmy, Ignatius Teguh, Veda, Arlius, Doni, sampai ke 180 lebih partisipan. Artinya sekarang ini saya sedang menggunakan seni berbicara di hadapan banyak orang. Banyak orang itu berapa sih teman-teman? Banyak orang itu lebih dari satu. Karena kalau kita ngobrol dengan satu orang itu artinya komunikasi personal. Komunikasi apa teman-teman? Personal. Ya, nggak usah dibuka mikrofonnya, nggak apa-apa. Tapi tirukan aja. Dari gerakan bibir teman-teman, saya bisa tahu kalian menirukan. Ya, jadi berapa banyak orang? Lebih dari satu orang. Kak, kalau di situ 3 orang dan 4 orang, itu bisa disebut banyak ya? Jawabannya iya. Kalau 3 orang di hadapanmu, satu dia seorang kapolda, yang kedua dia seorang gubernur. Jadi bayangkan Susana Daido, ya, saya sebut nama satu partisipan di sini, dia harus berbicara di depan 2 orang. Satu orang adalah Kapolda, satu orang adalah gubernur. Apa iya Susana Daido akan berbicara asal-asalan? Tentu tidak. Betul, Susan? Susana pasti akan berusaha, aduh, ini 2 orang sih Kak Magda, tapi orang-orang penting semua.
Paham sampai di sini teman-teman ya? Ya. Jadi kalian berbicara dengan dua orang pun itu sudah banyak. Apalagi belasan, puluhan, ratusan. Sampai di sini teman-teman bisa paham. Kalau bisa paham boleh kasih reaction jempol. Oke. Bisa, Ibu. Ya. Nah, seni berbicara ini harus efektif dan efisien. Tadi saya sebut ya, efektif itu artinya tepat gaya. Orangnya harus tepat, waktunya harus tepat, ya. Lalu kemampuan orang itu juga harus tepat. Itu artinya efektif. Lalu kita juga harus efisien. Efisien itu bicara tepat guna. Yang siapa ngomong topik apa, saya nih Magda. Gak akan saya ngomongin dunia tambang, teman-teman. Karena saya nggak menguasai tambang. Ya, saya nggak akan efisien bicara tentang tambang. Saya nggak akan efisien bicara tentang nuklir. Mohon maaf, ya. Paham sampai di sini ya? Bahasanya adalah the right man in the right place atau the right woman in the right place gitu ya, teman-teman. Nah, jadi seni berbicara ini harus efektif dan efisien. Sehingga membutuhkan keterampilan. Gak cuman keterampilan ya, Susana dan teman-teman, tapi juga butuh pengetahuan yang baik. Ya, keterampilan itu adalah bakat bawaan yang bisa kita latih terus-menerus. Tapi kalau itu hanya terampil tapi tidak punya pengetahuan atau materi ya atau bahan informasi yang memadai dan terpercaya atau akurat ya, dan efisien. Ya. Jadi ini adalah kombinasi keterampilan dan pengetahuan yang baik. Keterampilan dan pengetahuan itu tercermin dari bahasa verbal, teman-teman. Ucapkan dari tempat masing-masing bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Nah, Jenny Sitompul, bahasa verbal itu artinya bahasa atau kosakata yang kita ucapkan melalui mulut kita. Ya, ini adalah bahasa verbal, ucapan, lisan kita. Tapi juga bahasa nonverbal, ya, gerakan tubuh kita, ekspresi wajah kita, ya, lirikan mata kita, ya, teman-teman. Apalagi cara kita berjalan, cara kita duduk, cara kita tersenyum, itu adalah bahasa nonverbal, ya. Ini kita lakukan pada saat kita menyampaikan pesan atau gagal. Kabar baiknya, teman-teman, bahasa verbal ini mempengaruhi keberhasilan seseorang itu hanya 10%. Tapi bahasa nonverbal itu 90%. Jadi kalau seorang public speaker itu ya, dia bilang nih ya, as a simple dia bilang, teman-teman, saya mau cek semangat teman-teman nih, kita yel-yel ya. Saya semangat loh, teman-teman. Oke? Semangat, semangat, semangat. Mulutnya sih ngomong semangat. Betul ya, Veda. Tapi bahasa tubuhnya tidak mengekspresikan semangat. Kira-kira Veda lebih percaya mulut saya atau gerakan tubuh saya, Veda? Dua-duanya. Gerakan tubuh saya, gitu ya. Karena katanya semangat, tapi kok lemes, tapi kok gerakannya nggak antusias, gitu ya, kira-kira ya. Nah, karena dua-duanya ini saling berkaitan. Ingat, verbal itu menyumbang 10%, non-verbal itu menyumbang 90%. Makanya nggak heran ya ketika kita diam tidak bersuara. Orang kemudian menerjemahkan dengan banyak hal ya dalam diam kita tersebut. Kita pakai bahasa isyarat, kita tidak berucap apapun. Orang pun bisa menerjemahkan dari bahasa isyarat kita. Sampai di sini teman-teman paham tentang definisi dan pengertian public speaking? Ya, jadi ngomong itu nggak doang ya. Sekali lagi ngomong tuh nggak doang. Asal ngomong, cuman ngomong gitu ya. Misalnya di sini ada, saya lihat ada Martin ya. Martin, kamu aja deh yang presentasi ya. Kamu aja tuh yang pimpin khotbah gitu ya. Atau kamu aja deh yang pimpin diskusi. Cuman ngomong doang Martin, katanya gitu. Tapi karena hari ini Martin udah mulai belajar arti public speaking, saya yakin Martin tidak hanya sekedar ngomong. Kalau sekedar ngomong mah, siapa orang juga bisa, bener nggak? Ya, kalau ngomong jangan asal. Kalau asal nggak usah ngomong. Bener nggak Martin? Ya. Jadi sampai di sini teman-teman pengertian public speaking itu emang sederhana, ya, simple. Tapi dalam praktiknya kita benar-benar butuh ya, butuh kasih karunia Tuhan tentu ya. Bahkan kita juga butuh melatih diri, butuh belajar menambah pengetahuan. Oke.
Kita siap terbang ke slide kedua, teman-teman? Atau slide berikutnya? Siap, Bu. Yang siap boleh kasih reaction love. Ya, puji Tuhan. Nah, teman-teman boleh siapkan pertanyaan ya, karena nanti ada sesi Q&A. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Ya, oke. Yang berikutnya adalah tentang the power of why. Banyak di antara teman-teman ya yang saya tahu sudah ikut workshop public speaking, sudah beli buku public speaking, sudah mengikuti konten kreator di media sosial mengenai public speaking. Bahkan teman-teman juga adalah seorang public speaker. Ya, teman-teman perlu mengingat kembali kenapa sih saya harus belajar lagi. Ya, ini kan bukan kelas pertama ya. Mungkin teman-teman sudah pernah ikutin sebelumnya di kampus ya, pernah ikuti sebelumnya di komunitas, di gereja, atau mungkin di lembaga-lembaga yang lain tentang kenapa public speaking. Jadi saya ingin kita sama-sama menyadari ya, setidaknya ada tiga alasan kenapa kita harus mengupdate skill public speaking kita. Ya, jangan kalah sama handphone, teman-teman. Ya, handphone kita ini smartphone, dia selalu minta diupdate setiap saat. Ya, betul Jeremy Sitompul. HP kita selalu minta aplikasinya diupdate. Jangan sampai kita ketinggalan zaman sama HP kita. Oke? HP itu selalu diupdate, maka kita pemiliknya juga harus diupdate supaya makin hari makin smart. Yang setuju boleh kasih reaction love ya. Karena skill public speaking zaman saya masih remaja, zaman saya masih kuliah, dengan hari ini 2025 sudah banyak sekali berubah. Peralatan yang digunakan, teknologi yang digunakan, bahkan visual, termasuk kosakata, gitu ya teman-teman. Banyak yang berubah. Bahkan informasi atau pengalaman 5 tahun yang lalu, ada beberapa yang udah nggak relate dengan pengalaman masa ini. Jadi harus kita tahu kenapa kita penting belajar dan mengupgrade public speaking. So, saya sangat mengapresiasi tim Sensasi ya yang dengan fokus dan serius menggarap kelas sore hari ini. Kenapa? Karena skill public speaking itu adalah skill penentu untuk seseorang itu dihargai, dipercaya, ditambah kapasitasnya, bahkan ya naik ke level atau jenjang-jenjang yang berikutnya. Ya. Orang itu kalau dia cara berbicaranya menyenangkan, omongannya berisi, karakternya oke, nggak usah nunggu waktu lama, teman-teman. Untuk dia dipercaya, sehingga yang namanya berkat, duit, ya, yang kita sebut uang gitu ya, dia bisa datang dengan karena kita punya skill yang layak dihargai. Jadi alasan pertama adalah kenapa kita belajar public speaking? Karena public speaking menciptakan pesona atau kesan. Boleh ucapkan menciptakan pesona dan kesan. Terima kasih Jerry. Menciptakan pesona pesona dan dan kesan. kesan. Kenapa? Ya teman-teman, seorang yang mulai berbicara, dia akan mulai menciptakan pesona dan kesan. Seperti saya hari ini, bicara 10 menit nih ya di hadapan teman-teman. Teman-teman menemukan kesan dan pesona tertentu dalam presentasi saya. Ada yang lihat, ih Kak Magda, wajahnya bulat ya. Iya, rambutnya pendek gitu ya. Wah, berbicaranya Kak Magda tuh tegas gitu ya. Ada yang bilang, wah Kak Magda ini ternyata orang Jogja gitu ya. Terus ada lagi, oh ini Kak Magda yang kemarin-kemarin saya lihat di flyer sensasi. Ya, masing-masing orang menangkap pesan dari pesona diri saya. Kita semua punya pesona, teman-teman. Kita mau bangun pesona yang jempol ke atas atau jempol ke bawah, itu pilihan kita ya. Tapi saya yakin 187 ya dikurangin saya ya. Tambah saya kan jadi 188. Kita semua ingin memiliki kesan atau pesona yang positif, yang baik, yang excellent, yang prima ya, yang well, yang oke, yang mantap. Benar teman-teman? Maka public speaking ini sebuah skill yang membuat engkau bisa menciptakan pesona dan bahkan hanya dalam 1 menit 30 detik mungkin bahkan lebih pendek dari 1 menit. Engkau bisa menciptakan kesan buat seseorang. Apakah engkau pribadi yang terbuka, terpelajar, terdidik, atau engkau pribadi yang kaku, mau menang sendiri, pribadi yang keras, kepala batu. Ya, ingat,
dalam 30 detik, bahkan mungkin 10 detik pertama, engkau akan menciptakan kesan dan pesona bagi orang lain. Nah, sampai di sini teman-teman penting ya kita belajar public speaking ya. Supaya yang sekarang ini kita meninggalkan pesona yang buruk, karena kita udah belajar public speaking, kita jadi terlatih atau termotivasi untuk menciptakan pesona dan kesan yang oke. Hal yang kedua, teman-teman. Kenapa kita penting belajar public speaking? Karena yang esensi adalah public speaking merupakan representasi diri dan karir kita. Atau bahasa anak sekarang bilang begini, Josephus. Public speaking itu personal brandingnya kamu, gitu ya. Jadi kamu ingin dikenal, personal brandingmu seperti apa? Kalau engkau bekerja di sebuah lembaga atau terlibat di sebuah komunitas, ya, maka engkau adalah representasi dari lembaga tersebut, alias dirimu, ya, paling gampang menunjuk hidung gitu ya. Diri saya atau diri teman-teman adalah seorang company branding yang mencerminkan lembaga, kampus, komunitas, gereja, bahkan keluarga dan asal daerah kalian. Jadi bisa dibilang begini, ini dari mana sih? Oh, dia ini orang Surabaya sebagai contoh. Orangnya asik banget ya. Kalau dia lagi ngomong tuh senang gitu ngelihatnya. Karena ketemu orang-orang model begini mungkin bukan dari Surabaya gitu ya. Atau dari Kupang misalnya. Aura orang Kupang misalnya gitu ya. Orang Kupang itu personal brandingnya tuh kalau ngomong tuh enak gitu ya. Kalau menyampaikan pendapat itu bisa runtut, rapi, percaya diri, bisa tenang membawa diri. Jadi secara personal branding kita dikenal sebagai orang yang cakap, orang yang luwes. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin di sini luwes itu artinya bisa menempatkan diri dengan baik. Dia mau berbicara dengan yang usia lebih muda, seusia atau lebih tua, dia bisa menempatkan diri. Jadi personal branding itu bicara tentang apa yang menjadi kelebihan dan potensi yang menonjol dalam dirimu yang dilihat oleh orang lain. Nah, public speaking mengantar engkau atau teman-teman untuk memiliki personal branding yang lebih cepat diketahui oleh banyak orang. Kalau engkau adalah calon guru, engkau calon pendeta atau calon misionaris dengan personal branding atau kemampuan berbicaramu, engkau akan cepat diingat, cepat dikenang, bahkan besok lagi orang mengundang engkau. Bahkan makin hari engkau dikenal dan dihargai lebih dari sebelumnya. Sampai di sini teman-teman sudah dapat aha moment. Aha moment itu sesuatu yang aha, ini nih ya. Oh, jadi maksudnya itu. Aha, nah saya bilangnya aha moment ya. Yang udah dapat aha moment boleh kasih reaksi jempol dong. Oke, puji Tuhan ya. Yang terakhir teman-teman, kenapa kita penting belajar public speaking adalah public speaking merupakan sebuah kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan berkomunikasi atau kebutuhan aktualisasi diri. Teman-teman yang pernah belajar di bidang psikologi, kenal yang namanya teori Maslow. Maslow menyebutkan manusia itu punya tingkatan-tingkatan kebutuhan. Ada 5 kebutuhan manusia. Ya, di antaranya kebutuhan untuk dihargai, dicintai, dipercaya. Ya, ada lagi kebutuhan aktualisasi diri. Ya, ada kebutuhan mendasar, kebutuhan fisiologi, sandang, pangan, papan. Nah, komunikasi atau aktualisasi diri merupakan kebutuhan manusia. Saya ucapkan dari tempatmu masing-masing, tidak usah buka mikrofon. Public speaking atau berkomunikasi adalah kebutuhan manusia. Ada sebuah cerita saya pernah membaca ya. Ini buku yang berjudul Komunikasi atau Mati. Itu nama judul bukunya ya. Judul bukunya Komunikasi atau Mati. Ada sebuah peristiwa di tahun 1960 teman-teman ya, di mana waktu itu Amerika berperang melawan Vietnam. Dan untuk pertama kalinya Amerika itu kalah. Artinya Vietnam yang menang, sehingga ada banyak tentara prajurit militer Amerika yang harus disekap di dalam gua-gua bawah tanah di Vietnam. Ada seorang kapten Amerika bernama Kapten McDaniel, ya. Nah, di dalam penjara atau camp penjajahan Vietnam, semua militer atau semua prajurit Amerika dilarang berbicara. Karena sekali mereka berbicara, mereka akan ditembak sampai kemudian mereka mati. Dan betul ada banyak prajurit yang akhirnya mati. Nggak tahan diem teman-teman.
Mereka butuh ngomong. Tapi sekali yang ngomong ketangkep atau ketahuan tentara Vietnam mereka dibunuh. Nah, ada seorang kapten Amerika bernama McDaniel ini, dia menggunakan bahasa isyarat, ya, mulai dari ketukan tembok, ya, mulai dari kertakan gigi, bahkan mulai dari berdesis, gitu ya teman-teman. Ketika dia menjemur pakaian, dia kibaskan kain pakaiannya sehingga menjadi sebuah kode, sebuah komunikasi. Dan mereka yang tidak pernah berkomunikasi, mereka lebih duluan mati, teman-teman. Sampai akhirnya tahanan-tahanan ini dibebaskan, termasuk Kapten McDaniel, dan dia tetap hidup ya dalam kisah tersebut. Ketika ditanya, kenapa Kapten Daniel tetap bisa hidup? Dia berkata, karena saya tetap berkomunikasi. How can? Bagaimana bisa? Ya, saya gunakan kibasan pakaian, saya gunakan bisikan, saya ketuk-ketuk lantai atau tembok. Saya gunakan bagaimana saya bisa mengirim sebuah pesan buat orang lain. Nah, itu artinya teman-teman, kenapa kita belajar public speaking? Karena komunikasi adalah kebutuhan setiap manusia. Ya, bukan berarti public speaking atau mati, bukan ya. Tapi kan public speaking adalah sebuah kesempatan kita berkomunikasi. Sampai di sini dapat aha moment lagi, teman-teman. Jadi pastikan materi atau pesan public speakingmu itu menggugah dan mengubah orang lain untuk lebih semangat dan membangkitkan harapan mereka, memberikan mereka informasi, memberikan mereka kabar baik, bahkan memberikan mereka juga peringatan-peringatan supaya audiensmu itu lebih bijaksana, lebih berhikmat, ya, lebih berhati-hati. Jadi kemampuan public speakingmu itu tidak hanya sekedar engkau jago berbicara, tapi isi pesan public speaking itu pastikan ya menjawab kebutuhan audiens atau manusia. Oke? Sampai di sini teman-teman. Dapat aha moment lagi, boleh kasih reaction love. Puji Tuhan. Ya. Saya mau tanya dulu, apakah saya terlalu cepat teman-teman menjelaskan atau speed kecepatan berbicara saya aman? Sedikit Aman, cepat, boleh Kak. kasih. Aman. Oh, aman ya. Aman, aman, Kak, aman. Mantap. Terima kasih Kak Azaria. Saya lanjut teman-teman ya. Slide saya hanya beberapa ya, tidak terlalu banyak. Oke, jadi tadi pengertian public speaking ya, saya mundur sedikit nih supaya teman-teman lebih ingat. Jadi tadi pengertian public speaking ya, boleh diucapkan teman-teman dari tempat masing-masing tanpa buka mikrofon ya. Coba saya cek nih. Ya, jawab sendiri, dengar sendiri. Apa itu pengertian dan definisi public speaking? Oke. Saya sambil dengan panca indera bahasa isyarat. Ya, saya lihat mulutnya jernih nih ya. Public speaking adalah seni berbicara di hadapan banyak orang. Banyak orang itu adalah lebih dari satu orang. Kenapa? Karena kalau dua orang, kalau orang-orang penting ketemu dosen pembimbing, wah itu saya harus benar-benar mempersiapkan diri dengan baik. Ya, kemudian public speaking merupakan penggabungan bahasa verbal dan nonverbal. Tidak hanya keterampilan, tapi juga pengetahuan. Ya, dan ini semua dibutuhkan agar informasi atau gagasan bisa diterima dengan baik oleh audiens. Nah, gitu ya. Terus, setelah kita belajar tentang pengertian dan definisi, saya tanya berikutnya, kenapa kita perlu belajar public speaking? Oke, setidaknya ada 3 hal alasannya ya. Yang pertama, Mbak Magda, alasannya adalah kita ingin menciptakan pesona atau kesan yang memukau, yang baik, yang meyakinkan, yang dipercaya. Lalu yang kedua, ini merupakan sebuah cara untuk kita membangun personal branding kita dengan lebih cepat ya dan dengan lebih baik. Alasan yang ketiga, kenapa? Karena public speaking adalah sebuah seni komunikasi yang merupakan aktualisasi diri manusia dan ini merupakan kebutuhan. Oke ya. Diulangin teman-teman. Yuk, Giovanni boleh niruin ya. Jadi dari tempat duduk Giovanni ya, kita mundur sedikit, kita ulang. Nah, itu salah satu cara belajar ya, teman-teman ya, supaya nggak langsung lupa gitu ya. Udah langsung, tadi Mama Dia ngomong apa sih? Ngomong apa gitu ya. Nah, caranya adalah perkatakan materi yang saya bacakan ya. Dari tempat masing-masing perkatakan ya, bergumam, telinga mendengar ya, otak kemudian menangkap sinyal dan ingatan kita terlatih untuk menyimpan dengan lebih lama. Oke, slide selanjutnya ya.
Tadi pengertian dan esensi atau definisi udah. The power of why udah. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga. Tadi saya bilang ada berapa poin hari ini teman-teman? Boleh tunjukkan dengan jari tangan? Oke, Yudika langsung. Dan kita masuk di poin yang ketiga. Waduh, puji Tuhan. Cepat selesai kita ya. Sastriyadi, setuju? Iya. Oke, kita masuk ke keterampilan dan karakter ya, atau karakter dan keterampilan. Jadi teman-teman, ketika engkau diberi talenta oleh Tuhan berbicara, ya, semua orang itu punya kelebihan, ya. Semua orang punya talenta. Tidak ada satu orang pun yang nggak punya talenta, ya. Dalam teori Edward Gardner mengenai multiple intelligence, ya, teman-teman bisa cari teorinya. Setidaknya manusia itu bisa memiliki satu talenta atau bahkan lebih dari satu. Mulai dari kecerdasan matematika, kecerdasan berbahasa, kecerdasan visual, naturalis, ya, kecerdasan kinestetik, dan masih banyak lagi. Ya, silakan teman-teman cari. So, saya yakin dari 194 partisipan di tempat ini pasti punya talenta. Apa hubungan talenta dengan karakter dan keterampilan, Kak Mas? Tentu berhubungan, ya. Kalau engkau sudah dikasih talenta sama Tuhan, tapi engkau tidak lengkapi dengan karakter dan melatih keterampilan, talenta itu ibarat satu talenta yang engkau terima dari Tuhanmu dan hanya engkau simpan di dalam tanah. Sampai di sini paham perumpamaan itu di Alkitab? Saya, Kak Magda, tidak pernah membayangkan ketika saya pertama kali terjun di dunia radio. Kemudian dunia radio ini, skill komunikasi di dunia radio, yang sekarang banyak orang bilang tuh podcast gitu ya, ternyata bisa mengantar pintu-pintu kesempatan. Mulai jadi MC, ya MC pun macam-macam. Mulai dari MC ulang tahun, wisuda, MC sukacita, dukacita, MC pernikahan, ya, dan masih banyak lagi. Kemudian jadi pengisi suara iklan atau voice over talent. Satu talenta kalau engkau tekuni teman-teman dengan karakter dan keterampilan, satu talenta itu bisa berbuah bahkan tidak hanya 2 kali lipat, bisa jadi 10 talenta loh, bahkan lebih ya. Kemudian menjadi penyiar radio membuka peluang jadi MC, jadi voice over talent, jadi pengisi suara iklan, jadi pembawa acara atau pembaca berita, jadi jurnalis, jadi dosen, jadi guru, ya, dan masih banyak lagi. Artinya, yuk teman-teman pahami karakter dan keterampilan ini akan terus melekat dalam diri kita, apapun talenta kita. Sampai di sini yang paham boleh kasih reaction love. Oke. Nah, teman-teman, materi yang saya bagikan ini, saya peroleh dari sebuah kelas public speaking yang dilakukan oleh mentor saya, bernama Bapak Andreas Harifa. Ya, Bapak Andreas Harifa ini salah satu penulis aktif di media Kompas. Beliau menulis banyak buku dan beliau juga seorang pembicara public speaking. Dan beliau mengizinkan setiap materi, bahkan ilmu beliau, termasuk pengalaman saya pribadi dalam hal ini, disebarkan ke banyak sekali orang. Supaya setiap orang itu punya kesempatan untuk menginfluence, mempengaruhi dirinya sendiri dan kemudian mempengaruhi orang lain. Nah, kita lihat dari karakter teman-teman. Di sisi sebelah kiri, ya, karakter. Lalu di bagian bawah, dia ada panah ke atas ya, karakter itu panah ke atas. Keterampilan atau kompetensi seseorang tuh ada di garis bawah, panah ke kanan. Nah, teman-teman, kalau engkau punya karakter yang biasa-biasa aja atau not okay, saya terus di situ NOK ya, artinya no okay. Dan keterampilanmu tuh juga biasa-biasa saja, apalagi nggak oke, maka engkau hanya sekedar bertahan di bidang itu. Disebutnya survival. Hanya sudah bertahan, nggak berbuah, tapi juga nggak mandul sih. Tapi kok hanya bertahan, tidak berdampak, tidak bisa jadi bintang, tidak bisa menonjol, bahkan tidak bisa membangun kesan. Ya, personal brandingmu nggak dapet. Nah, tapi kalau karakter itu kemudian oke, karaktermu oke, tapi keterampilanmu nggak oke. Sebagai contoh gini, ya, engkau nih punya karakter nggak pede, pemalu. Kemudian, ya, karakternya not oke, pemalu. Ya, kemudian engkau tuh keterampilan suruh jadi MC. MC suruh jadi seorang pemalu, suruh jadi MC, teman-teman. Jelas itu sebuah tantangan yang sangat tidak nyaman, bener nggak? Dan kok hanya akan bertahan dengan kemampuan MC seperti itu, ini sebagai contoh. Nah, kemudian yang kedua, karaktermu oke nih, kamu seorang yang jujur, yang bertanggung jawab.
Tapi keterampilan kamu sebagai MC ya atau sebagai pembawa acara atau sebagai public speaker itu belum oke. Maka engkau menjadi pribadi yang tidak efektif. Ngomongnya bertele-tele ya, kosakatanya nggak pas gitu ya. Pembawaan dirimu juga maaf jadi agak-agak nyaman gitu ya. Krik 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 gitu ya. Karakternya oke sih, tanggung jawab, datang tepat waktu, ya kan? Orangnya rapi, jujur, tapi keterampilannya nggak oke. Jadinya inefektif di interval paling atas ya, inefektif. Terus kita ke bawah nih, karakternya not oke, tapi keterampilannya oke ya. Orangnya fasih sih, percaya diri ya, keterampilannya tuh dia dalam hal berbicara tuh oke banget ya, meyakinkan, bisa menguasai materi, tapi karakternya misalnya suka tipu gitu ya, atau suka bohong gitu ya. Akhirnya dia jadi pribadi yang manipulatif. Pertanyaannya, teman-teman mau dapat pembicara, dosen ya yang manipulatif? Wah, pinter banget Mbak Magda ngomong. Tapi maaf Mbak, karakternya tuh nggak oke banget. Nggak disiplin, nggak tanggung jawab, suka tipu gitu ya. Nah, jadinya manipulasi, berbohong. Ya, manipulasi itu merekayasa. Ya, sehingga kita pasti nggak nyaman tuh ketemu seorang public speaker yang begitu. Ya, oke. Tapi teman-teman, ini adalah bukan lagi pilihan, tapi keputusan yang bagian hijau. Maka kita ingin punya karakter yang oke. Karakter oke itu apa aja sih? Saya sebutin ya, 10 karakter oke biar teman-teman nggak bingung. Satu, disiplin, tanggung jawab, jujur, alias bisa dipercaya ya. Kemudian karakter yang oke lagi adalah pribadi yang ramah atau menyenangkan gitu ya. Pribadi yang hangat dan terbuka atau antusias. Kemudian bisa disebutkan juga karakter yang baik itu adalah karakter yang positif, menyemangati, menggugah, ataupun karakter yang membuat orang jadi. Oke, teman-teman semuanya sebentar ya. Ini lagi join lagi Mbak Magda. Oke, Kak. Oke, mungkin selagi kita menunggu Ibu Magda untuk bisa bergabung dengan kita, mungkin teman-teman sudah bisa menyiapkan pertanyaannya. Nanti saya akan beri ruang untuk 3 penanya. Nah, nanti bisa cepat-cepatan ya. Raise hand. Siapa yang raise hand terlebih dahulu? Ya, pilih untuk nanti bisa bertanya kepada Ibu Magda. Oke, bisa disimpan dulu ya pertanyaannya. Oke, ini ada Exo ya. Terus ada Delvita dan juga ada Giovanni Simarmata. Oke. Untuk Exo, Delvita dan juga Giovanni bisa memberikan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, Kak. Saya sudah tergabung lagi, mohon maaf ya. Seperti tadi bermasalah dengan sinyal ya. Oke, baik Bu. Suara kakak double loh, suaranya menggema. Ya, oke, puji Tuhan. Ya, mohon maaf ya, teman-teman, mohon maaf sekali. Ya, oke. Saya masih punya waktu 5 menit ya, betul ya, teman-teman panitia ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya, Giovanni dan teman-teman. Mohon bersabar sebentar, 5 menit lagi saya selesaikan boleh ya? Oke, ya, terima kasih. Oke, tadi sampai pada karakter yang oke, ditambah keterampilan dan kompetensi yang selalu kita tingkatkan. Nah, hal ini akan menjadikan kita seorang public speaker yang menggugah dan mengubah hidup. Boleh katakan bersama-sama, menggugah dan mengubah hidup. Menggugah itu artinya apa, Mbak Magda? Menggugah itu artinya menyemangati, memberi pengharapan, ya, memberi semangat, ya, membuat orang itu jadi ketularan ikut antusias. Itu menggugah, ya, dari yang tadinya ngantuk, loyo, akhirnya jadi bersemangat. Mengubah itu berarti bicara sesuatu yang diubah ya, entah itu karakternya ataupun bicara tentang mengubah itu mengubah sesuatu yang tadi nggak ada menjadi ada, yang sebelumnya kurang menjadi lebih gitu ya, artinya dalam hal yang positif. Jadi hari ini kita sepakat ya teman-teman ya, kita ingin ya meningkatkan karakter kita menjadi lebih baik dan menambah keterampilan kita jadi lebih baik sehingga kita menggugah dan mengubah. Yang setuju boleh kasih reaction love. Oke, baik. Slide berikutnya, teman-teman. Ya, tadi kan yang pertama tentang definisi dan pengertian. Yang kedua tadi tentang apa yo?
The power of why, betul banget. Dan yang ketiga, barusan tentang ya keterampilan dan karakter. Oke, nice. Thank you teman-teman ya. Nah, ini adalah bagian keempat atau terakhir ya, Yudika dan teman-teman, yaitu pendekatan pakar. Pendekatan pakar ini merupakan sebuah akronim ya. Akronim itu merupakan singkatan. Nah, akronim pakar ini adalah P-nya artinya positif ya, tirukan dari tempat masing-masing. Positif. A-nya adalah aktif. Positif. Aktif. K di sini artinya adalah komunikatif. Ya. P positif, A aktif, K komunikatif. Lalu masih ada huruf berikutnya, ya ini baru PAK. Lalu huruf berikutnya, A yang berikutnya kan pakar ya, PAKER. A yang berikutnya apa? Coba slide berikutnya, aplikatif. Dan R terakhir rekreatif. Ya, jadi P di sini positif, aktif, komunikatif, aplikatif, rekreatif. Saya jelaskan dengan sederhana, teman-teman. Kita mulai dari positif. Sebagai seorang public speaker, seperti hari ini saya mengalami sinyal, saya berusaha untuk memiliki mindset terlebih dahulu. Saya pegang kepala saya karena sumbernya adalah pikiran. Kita harus punya mindset yang positif, ya, gak gampang emosional, ya, tetap rileks, tenang, menguasai diri, menguasai keadaan. Ya, positif itu bisa kita tumbuhkan ketika kita punya sikap hati dan pemikiran yang melihat segala sesuatu itu baik adanya. Dan kalau sesuatu yang buruk itu terjadi saat kita presentasi, percayalah Allah yang maha baik pasti memberikan pesan penting di balik sebuah kegagalan. Ya atau iya? Ya, positif. Jadi pastikan apapun yang terjadi positif. Semua akan baik-baik saja. Saya akan menjadi seorang pengkhotbah yang baik, saya akan menjadi guru yang memiliki sikap, hati, dan pemikiran yang positif. Lalu yang kedua aktif. Aktif itu bicara, ya. Aktif itu gerak ya. Gerakan tangan, badan kita, ekspresi wajah, ya. Aktif, nggak datar, nggak kaku, ya. Nggak membosankan. Aktif itu bicara sesuatu yang kita gerakkan, ya, bahasa tubuh kita. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya tadi bicara pasti menggunakan tangan saya, jari saya, ya, menggunakan kaki saya, gerakan kepala saya. Ini saya sambil duduk nih, kalau saya sambil berdiri, saya bisa jalan ke kanan, ke kiri, depan, balik badan, mendekat ke tempat duduk teman-teman berada. Itu ketika saya menggunakan metode aktif. Lalu yang ketiga, teman-teman, ya, komunikatif. Komunikatif itu artinya melakukan sesuatu atau menyampaikan informasi sebelum diminta. Dan ini bicara informasi yang berguna ya, bukan nge-spam ya. Komunikatif. Engkau nggak usah ditanya, engkau sudah menjelaskan sebuah informasi dengan lugas. Tidak usah bertele-tele. Komunikatif artinya ada tanya, ada jawab. Ada respon, ada feedback, ada konfirmasi, ada solusi. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Di grup WA itu merupakan panggung public speaking buat kita. Ketika ada satu orang bertanya, mohon maaf ya teman-teman, ada suara ajaib. Ya, engkau merespon dengan memberikan solusi, engkau sedang belajar dalam pendekatan pakar, yaitu komunikatif. Ya, komunikatif itu pribadi orang yang sangat komunikatif atau orang yang komunikatif itu pasti punya banyak teman dan disenangi ya. Tapi dalam konteks yang tadi ya karakter dan kompetensinya oke ya teman-teman ya, bukan yang sok tahu ya. Oke, lalu positif, aktif, komunikatif. Ya. Yang berikutnya adalah aplikatif. Jadi apapun yang kita jelaskan, kita sampaikan, pastikan mudah ditiru atau mudah dipraktekkan. Ditiru dalam arti kalau kita seorang guru, maka murid kita gampang memahami contoh kita. Maka dalam public speaking atau dalam sebuah metode belajar, kita menggunakan prinsip begini. Ajarkan yang kamu lakukan dan lakukan yang kamu ajarkan. Kamu nggak akan pernah bisa ngajarin muridmu kalau kamu nggak ngelakuin. Benar, Kak Marta? Ya, kita nggak akan pernah jadi orang yang bisa ngajarin kalau kita nggak ngelakuin dulu. Kalaupun kita bisa ngajarin, pasti hasilnya nggak akan maksimal. Gitu ya teman-teman ya.
So, aplikatif di sini pastikan apa yang kita ajarkan itu semudah mungkin atau sesederhana mungkin bisa dilakukan. Makanya kita belajar esensi, sesuatu yang penting, mendasar, dan utama. Sampai di sini teman-teman paham? Dan yang terakhir adalah rekreatif. Pastikan saat teman-teman itu menyampaikan informasi atau materi presentasi, orang itu fun, ya, enjoy, senang. Boleh nanti diajak tepuk tangan, ya, kasih reaction love, ya, atau ajak teman-teman untuk bertanya, menjawab, mengetik sesuatu, ya. Nah, rekreatif itu bicara sesuatu yang menyenangkan. Bahkan materi yang sulit, yang padat, yang berat, kalau kita bisa rekreatif, teman-teman, itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi singkat dan kok cepet banget sih waktunya. Kira-kira begitu. Oke, pendekatan pakar. Sampai di sini, teman-teman, materi kita hari ini 4 hal sudah saya dengan cepat terangkan, ya. Metode pakar sekali lagi adalah positif, aktif, komunikatif, aplikatif, dan rekreatif. Ya, coba sebutkan masing-masing dari tempat dudukmu, tidak usah open mic ya. Apa aja tadi pendekatan pakar? Positif, aktif, komunikatif, aplikatif, rekreatif. Coba sekali lagi kita ulang sampai 5 kali ya. Pendekatan pakar. 1, positif, aktif, komunikatif, aplikatif, rekreatif. Coba sekali lagi. Positif, aktif, komunikatif, aplikatif, rekreatif. Ya, jadi dibolak-balik, silakan dilanjutin sampai 5 kali ya. Jadi ini akan terus mengiringi apapun talenta yang Tuhan titipkan kepada teman-teman. Ya. Dan untuk next, sesi yang kedua saya udah spill di situ ya. Saya kasih bocoran, next session saya akan ajak teman-teman untuk lebih detail lagi mengenai bagaimana kita membuat pembukaan yang menarik, isi yang bermakna, ya, nggak sekedar ngomong, nggak sekedar berbicara, tapi harus ada maknanya. Dan bagaimana membuat penutup tuh yang berkesan. Ya, next session ya, kita ketemu lagi. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini materi sederhana yang mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk ke sesi tanya jawab.